Selamat pagi semuanya, bersama Putri Duyung Palembang. Kali ini kita akan membahas Monas Jakarta. Tapi sebelum itu, jangan lupa pencet subscribe, lonceng, like, comment, and share-nya guys. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter, 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen nasional ini terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Lokasi Monas adalah Jakarta, Indonesia. Mulai dibangun 17 Agustus 1961, selesai 12 Juli 1975, diresmikan 12 Juli 1975. Arsitek Frederick Silaban, R.M. Sudarsono. Kontraktor utama PN Adikarya, tiang pondasi. Perlu diketahui, pembangunan sempat ditentang. Monas mulai dibangun sempat ditentang oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Rancangan bangunan Monas memiliki arti. Bentuk Monas sebenarnya melambangkan Lingga dan Yoni. Lingga adalah tiang tanda lelaki yang melambangkan kesuburan, dan Yoni adalah landasan oblis yang melambangkan perempuan yang feminim. Ide ini berasal dari Soekarno sendiri. Bentuk Monas juga sering disandingkan dengan alu dan lesung untuk menumbuk padi. Ukuran Monas melambangkan tanggal kemerdekaan RI, yakni tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter, sedangkan rentang tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan ada 8 meter. 3 meter di bawah tanah, ditambah 5 meter tangga menuju dasar cawan. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter. Monas dan area sekitarnya dikenal dengan berbagai nama, mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas, dan akhirnya Monas. Perlu diketahui lagi, penyumbang emas untuk lidah api Monas adalah dari situs majalah Anak-anak Bobo disebutkan bahwa Teku Markam, seorang saudagar yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, menyumbang 28 kg untuk melapisi lidah api Monas. Semasa hidupnya, Teku Markam terus berjuang membela tanah air dan kemudian meninggal pada tahun 1985. Saat pertama kali dibuat, emas yang digunakan untuk melapisi lidah api mempunyai berat 35 kg. Tetapi pada tahun 1995, saat Indonesia merayakan ulang tahun emas kemerdekaannya, yaitu 50 tahun, lapisan emasnya ditambah lagi hingga seberat 50 kg. Lidah api ini melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang berkobar saat melawan penjajah. Monas juga menjadi tempat perhelatan PRJ pertama. Sejak diadakan pertama kali, pada tahun 1968, Pekan Raya Jakarta diadakan di Monas. Ini berlangsung sampai tahun 1991 setiap tahunnya. Awal penyelenggaraan PRJ lebih dikenal dengan nama Pasar Malam Gambir. Ketika itu, saya sangat senang sekali berada di Monas. Pokoknya nggak bisa bilang apalah, pokoknya senang aja melihat keindahan Monas. Oke, selamat melihat video saya juga foto saya waktu di sana.